Nah, teman-teman, Rute TPM sudah out atau exit dari halte Transjakarta di sekitar CSW Cakra Selaraswana. Kemudian Rute TPM akan mengarah ke arah selatan, di mana ada Blok M Space di sebelah selatan. Sangat sibuk nih, moda di sekitar ini ya, kawasan yang hebat setelah adanya halte CSW atau pemuda moda CSW yang sudah terlihat rapi dengan jalur persian yang sangat layak, teman-teman. Nah, rem sudah berada di jalur persian. Ini kita mengarah ke Blok M Space. Kabarnya sudah direvitalisasi ataupun di repaste ya, diperbaiki penampakannya. Setelah sempat ngehit, namun lama-lama memudat, mungkin kurang terawat juga ya. Nah, berada di seberang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, ngomong-ngomong mengenai Transjakarta, salah satu bagian yang penting di program di era Anies Baswedan adalah integrasi moda, baik integrasi modanya sendiri, kemudian integrasi pembayaran, ada juga integrasi tarif yang memudahkan pengguna transportasi Jakarta untuk berganti ya, antar Transjakarta ke Mikrotrans, ke Minitrans, ataupun ke moda lain seperti LRT Jakarta, LRT Jabodebek, kemudian MRT Jakarta sendiri, KA Bandara, dan KAI Komuter ya, teman-teman. Nah, jadi hasil dari capaian tersebut berdampak kepada sistem transportasi secara utuh di Jakarta ya, yang mendapat dari survei terakhir dari Time Out di tahun 2025, ini Jakarta sistem transportasinya berada di level 17, sedikit di bawah dari Singapura, mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok ya. Jadi sudah baik pencapaian dari transportasi Jakarta, baik secara coverage maupun juga keterangkutan serta sistem yang dipakai. Nah, itu TPM dengan gampang nih menuju ke Blok M Space. Nah, ini bagian dari Blok M Space di sisi utara nih. Sepertinya sudah mulai ada retouch ya, sudah selesai retouchnya maksud saya. Jadi bangunan-bangunan lama yang digunakan untuk sentra kuliner Blok M Space. Di era Anies Baswedan sempat ngehit tuh. Kemudian barangkali lama-lama agak-agak di-crash turun ya. Dan di sekitar tahun-tahun ini direvitalisasi dan sudah diresmikan oleh Pak Pramdul kabarnya ya. Ini penampakannya. Mungkin sudah buka ya, pukul 11 sekarang. Berada di Jalan Panglima Polim, seberang dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang banyak menangani kasus korupsi besar ya. Selain juga KPK serta Kepolisian Republik Indonesia. Sepertinya memang yang big dari kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung ya. Yang agak medium-medium di level KPK, dan yang barangkali yang tidak terlalu besar, hanya kriminal biasa, ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan kasus korupsi di Indonesia adalah penyakit yang menaun dan masif ya, menggerogoti dari anggaran pemerintah dalam bentuk APBN dan APBD, serta juga barangkali di BUMN, di mana korupsinya juga kabarnya tidak kalah ya. Salah satu yang mencuat waktu itu adalah korupsi di anak perusahaan Pertamina Patraniaga yang nilainya nggak ketulungan. Beberapa anak perusahaan Pertamina berkolaborasi untuk menyiasati. Salah satunya yang terdengar oleh kita adalah oplosan minyak ya. Beberapa petingginya sudah dicokok oleh Kejaksaan Agung. S21 CSW Ciputat ke arah selatan ya. Nah, ini teman-teman, M Block, apa ya sebutannya sekarang? Iya betul, M Block. Jadi M Block Space relaunching, sekarang lebih segar. Barangkali dulunya sebenarnya lebih ke hunian ya, namun huniannya tidak diruntuhkan, dijadikan tempat untuk kuliner.
sangat strategis nih tempatnya teman-teman, di kawasan TOD Blok M. Ada titik temu, wah tempat ngopi yang asik nih titik temu. Kemudian juga apa yang populer. Kita lihat ya ke dalam. Oh, masih ada pekerjaan konstruksi, tapi mungkin udah elementer ya. Kita intip dari luar. Nah, udah lumayan eye catching nih. Beberapa bagian sudah diperbaiki, terutama di bagian depan ya. Semoga saja bisa menghidupkan kembali UMKM di M Block ini ya, M Block. M Block Space. Nah, ini ke arah utara. Asik ya, tempat ngopi, titik temu, cukup terkenal juga. Nah, ini produk titik temu M Block. Coba lihat ke dalam. Ini lobbynya teman-teman. Jadi hunian zaman dulu yang menjadi backset atau latar belakang dari sentra kuliner ini teman-teman. Ruang limpah sungai Brigif di hadapan Anies Baswedan ya. Dibangun ada 3, Lebak Bulus, Brigif dan Pondok Rangon. Nah ini teman-teman, RS hasil karya Pak Anies Baswedan di eranya ya, yang menjadi ruang limpah sungai untuk meluapnya sungai-sungai ditampung di dalam bentuk semacam waduk ya, dan menjadi juga RTH, ruang terbuka hijau. Di Sabtu Minggu ataupun di setiap harinya ada area jogging yang untuk masyarakat berolahraga ya. Nah ini bagian belakangnya nih teman-teman, M Block Space, New M Block Space. Keren nih teman-teman. Jadi bagian-bagian yang old ada bata-bata merah ya, sengaja diekspos menjadi aren apa ya, setting ataupun dekorasi ya. Masih ada pekerjaan, tapi sudah di relaunch ya teman-teman. Seperti hanya kita temui juga di pos blok di kawasan Pasar Baru yang dimiliki oleh kantor pos, di mana saat itu sebelumnya adalah menjadi filateli gedung ya, gedung filateli, dan difungsikan menjadi area kuliner saat ini. Nah, coba kita sedikit berkeliling ya di area belakangnya nih. Ah, ini maca ini lagi ngehit banget ya. Maca bar. Asik banget nih teman-teman, bagi penyuka hangout atau nongkrong. Ada live music juga. Salah satu produk yang lagi ngehit selain kopi adalah maca nih teman-teman. Mungkin teh hijau ya, kalau sebutan sederhananya barangkali ya. Ada toilet dan musola. Simpati. Wah, ini luas juga nih ke arah belakangnya. Semoga hidup lagi nih teman-teman dengan adanya penataan ulang, relaunching dari Blok M Space, M Block. Nah ini juga vibe-nya keren nih teman-teman, tempat ngopi. Apa nih? Koma. Sudah buka nih teman-teman. Ini salah satu sudutnya juga di belakang nih teman-teman. Melting Pot. Jadi bangunan-bangunan lama yang dipelihara ya, dan di retouch kekinian. Ini yang menarik nih, eksposur dari bata merah seperti yang kita temui di Kota Tua ya. Bangunan-bangunan era zaman dulu. Sebenarnya kan Blok M ini bagian dari kawasan hunian di zaman dulu, yaitu Kebayoran Baru ya. Mungkin kawasan elit setelah Menteng ya, kawasan hunian. Nah ini seiring waktu tentu saja memudar dan sangat keren nih, sudah ada pembaruan ya, digunakan kembali untuk ruang usaha.
Ini lobinya ya, dan kita bisa melihat ke arah depan ada Kejaksaan Agung serta Jalan Panglima Polim Raya. Nah teman-teman, kita sedikit eksplor di koridor depan nih, ada titik temu kopi. Wah, ramai juga di dalam. Memang favorit nih, salah satu tempat favorit di beberapa tempat gerai titik temu ini ya. Yang lainnya tikum, dagelan, iruka. Menarik ya, warna-warni dari tempat duduknya. Jadi paduan old dan new kontemporer ya. Ini asik nih teman-teman. Sudah beroperasi juga nih. Nah, ada juga bench di sekitar luarnya ya. Asik nih teman-teman. Tempat yang representatif dan menarik juga untuk barangkali mengerjakan tugas kuliah ataupun hangout setelah bekerja pada sore hari ya. Kemungkinan sore hari ini ramai nih teman-teman. Dimana ada juga titik kumpul di selatan, ada Taman Literasi Matatia House, sebelahnya dari Terminal Blok M. Ayo teman-teman yang belum berkunjung ke sini, M Block Space Rasa Baru teman-teman, yang sudah kembali beroperasi dengan wajah yang lebih baik tentunya. TTM sangat mensupport UMKM untuk tumbuh kembali ya teman-teman. Di sela-sela melemahnya daya beli masyarakat dari gempuran berbagai macam ya, PHK massal di berbagai sektor serta impor yang masif tentu saja teman-teman ya. Yang terbaru yang coba dicegah oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa adalah tentu saja baju bekas ya. Semoga saja juga ke depan menutup juga akses untuk impor baju-baju muslim ya, yang kabarnya mendominasi supply ke tempat sentra Tanah Abang ya teman-teman ya, dimana awalnya merupakan hasil konveksi lokal, lama-lama diserbu dengan barang-barang impor, terutama dari fashion dari Cina ya, barang-barang murah yang menghancurkan juga industri tekstil dan produk tekstil lokal. Sudah banyak terbukti ya. Semoga saja Pak Purbaya Sadewa lebih aktif, terutama untuk barang-barang yang sebenarnya sudah ada di Indonesia, tapi impornya juga dalam kondisi yang masif dan berlebihan ya teman-teman. Nah, ini area selatannya nih teman-teman. Ada Mata Lokal, ada Pacar Merah, Union Well, Sube Ora Jamu. Di dalam ada buaya darat maksudnya mungkin ya. Keren juga nih teman-teman. Connectune malah. Maca Creation. Wah, jadi Maca ini lagi ngehit ya teman-teman nih. Kreasi Maca, Sube Ora Jamu. Jadi salah satu varian kopi sebenarnya ya, yang berasa rasa teh gitu ya, teh hijau mungkin ya. Sudah TPM belum mencoba juga. Selain pondok kopi ini ya, rasa aren, gula aren. Ini asik banget nih teman-teman, rasa outdoor nih. Selalu ada ruang. Tapi panas nih? Kopi dan kudapan. Iya, asik banget nih teman-teman. Buat nongkrong sore-sore nih sama ini ya, kolega atau sama keluarga juga sepertinya asik. Nah, ini di ujungnya adalah Terminal Blok M. Jadi sekarang jadi terminal ini ya, terminal untuk Transjakarta dan feeder. Dulu bis kota ya. Zaman dulu ada PPD, ada Maesari Bakti, yang sekarang sudah bergabung dengan Transjakarta. Nah, ini pemandangan ke Taman Literasi Matatia House juga sedang di-retouch nih. Seiring waktu barangkali memang harus di-maintain ya, agar tidak memudar. Pandangan juga ke arah stasiun MRT Blok M BCA. Kita balik lagi. Kanda Kawanu Kanda Sunda. Asik nih teman-teman. Di area depannya banyak tempat ngopi yang asik. Talenta Mi Mama Wan, no pork, no lard. Jadi kita nggak usah ke nge-mall lagi, tapi tempat ini bisa menjadi salah satu alternatif nih teman-teman. Ini asik banget nih teman-teman. Keren banget.
Semoga Retouch ini membangkitkan kembali M Block dan meningkatkan kesejahteraan ya bagi para investor, para karyawan yang terlibat di tempat ini. Sangat support terhadap perbaikan tempat makan, minum, dan juga untuk destinasi wisata. Wisata salah satu sektor penyumbang PDB juga, teman-teman, yang relatif signifikan ya. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari selatan, ada Ciputat TSW. Persis berhenti di depan pintu gerbang M Block Space. Luar biasa nyaman nih, electric bus juga ya teman-teman. Kemewahan yang luar biasa bagi warga Jakarta dan sekitarnya, di mana Rp3.500 dapat bus yang keren dan adem, serta terhubung ke berbagai titik di Jakarta. Coveragenya barangkali sudah lebih dari 90% ya, di era Vanilla Sedan sudah cukup baik, dan keterangkutannya juga sempat menyentuh 1 juta per hari ya, sekarang mungkin sudah lebih ya.